Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati panitia pelaksana forum diskusi, para tamu undangan dan narasumber, serta seluruh peserta yang sudah hadir di forum diskusi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita juga berkesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan forum diskusi yang mengangkat tema pengaruh bullying terhadap kesehatan mental. Baik, tema ini kami angkat karena bullying masih menjadi permasalahan serius di lingkungan mahasiswa. Banyak yang tidak menyadari bahwa tekanan sosial, ejekan, atau tindakan diskriminatif bisa berdampak besar terhadap kesehatan mental seseorang. Hari ini kita akan berdiskusi dan mendengarkan pandangan dari narasumber serta berbagai pengalaman agar kita semua lebih sadar pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan suportif. Adapun susunan acara yang kita akan lalui yaitu pembukaan, sambutan dan kata pengantar, pemutaran video pengantar, diskusi, dan penutup. Selanjutnya, marilah kita memasuki sesi sambutan dan kata pengantar. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan panitia pelaksana, Saudari Anissa Sandra Kaidina. Kepada Saudari Anissa Sandra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandra selaku koordinator utama kegiatan forum discussion pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih atas kerja keras teman-teman semua. Saya harap kegiatan ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Vito, yang sudah hadir dan bersedia untuk membagikan pendapatnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber sekaligus pembicara utama kita pada hari ini, Vito Uki Sahrul Ramadan, yang akan memberikan pengantar singkat terkait pentingnya memahami dampak bullying terhadap kesehatan mental mahasiswa. Kepada Kak Vito, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vito Uki Syahrul Ramadan, biasa dipanggil Vito. Jadi saya di sini diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan discussion pengaruh bullying terhadap kesehatan mental. Saya sendiri berasal dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang, semester 3 juga. Kebetulan saya masuk ke dalam sebuah organisasi atau komunitas di UM namanya Peer Counseling Corner atau PCC, di mana saya menjadi salah satu konselor sebaya di sana. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Vito. Sebelum kita lanjut ke penayangan video pengantar, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami terlebih dahulu latar belakang dan konteks dari permasalahan bullying di lingkungan mahasiswa serta dampaknya terhadap mental health. Kepada narasumber kita hari ini, Vito Syahrul Ramadan, bisakah Anda berbagi pandangan terkait fenomena bullying yang akan terjadi di mahasiswa saat ini akhir-akhir ini? Oke, jadi terkait bullying yang di mahasiswa atau di perguruan tinggi ini sebenarnya sangat marak terjadi ya, apalagi di kasus-kasus yang barusan yang tidak lama terjadi yang sampai menghilangkan nyawa karena bullying yang terjadi. Jadi kalau dari saya selaku sebagai konselor sebaya di PCC UM itu, bullying ini adalah sebuah tindakan ya. Jadi bullying ini berasal dari bahasa Inggris, bully atau artinya menindas. Jadi menindas ini adalah tindakan yang dilakukan untuk menindas atau menekan ya, menekan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sengaja ya teman-teman. Jadi dilakukan ini tanpa bukan kesengajaan, tapi memang benar-benar sengaja dilakukan untuk menindas orang tersebut karena si pembuli itu, baik itu satu orang maupun berkelompok, itu merasa mempunyai kekuatan, mempunyai power yang lebih dibandingkan si korban tadi. Jadi konsep bullying ini sebenarnya seperti itu, di mana seseorang atau sekelompok orang itu merasa mempunyai kekuatan, kemudian mereka menindas dengan penuh sengaja ya, dengan kesadaran dan dilakukan secara
lebih dari satu kali sehingga si korban ini merasa tertindas, tertekan, bahkan tadi membahayakan kepada kesehatan fisik dan mentalnya. Baik Kak Vito, bagaimana dengan bentuk-bentuk bullying? Karena bullying tidak hanya kayak dari ucapan atau perilaku, namun juga ada dari sosial media. Dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi kondisi mental seseorang? Oke, terkait bentuk-bentuk bullying atau jenis-jenisnya itu kan ada dua, ada verbal dan non-verbal. Kalau yang verbal ini lebih ke tanpa melalui fisik atau seperti kata-kata. Nah, ini biasanya seperti mengejek, menyindir, mengata-ngatai baik karena fisiknya maupun karena yang lain dianggap berbeda, dianggap kurang, sehingga bullying ini bisa juga terjadi melalui kata-kata atau verbal. Kemudian bullying secara fisik atau biasanya lebih ke fisik seperti memukul, lalu menampar, intinya kegiatan fisik yang bersifat menyakiti secara fisik yang bisa dilihat secara fisiknya ya. Kemudian ada semakin berkembangnya zaman ini kan kita juga marak menggunakan sosial media juga karena pengaruh globalisasi, perkembangan zaman teknologi, sehingga muncul juga istilah namanya cyberbullying atau bullying melalui media sosial atau online. Baik, terima kasih Kak Vito. Penjelasan yang sangat menarik dan informatif. Dari pemaparan tadi, kita dapat pahami bahwa bullying bukan hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk verbal, sosial maupun digital, cyberbullying, yang semuanya dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan memutarkan sebuah video pengantar yang diambil dari YouTube channel BBC. Video ini berisi kisah nyata tentang mahasiswa yang pernah mengalami bullying, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kesehatan mental dan kehidupan akademiknya. Lang, jangan tembak Lang. Jawab lu ya. Tanggung jawab lu. Gila, apa? Sarah. Apa Sarah? Sarah mana? Kalau kita lihat tren global setelah pandemi, memang aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja itu meningkat karena konsumsi yang masuk ke kognisi mereka dan mental mereka adalah konsumsi gizi mental yang buruk, khususnya tayangan-tayangan kekerasan, tambah pergeseran pola asuh orang-orang tua modern, saya menyebutnya pola asuh populisme, menjadi ayah dan ibu populer, gitu ya, yang menunjukkan kegaulannya, yang menunjukkan modernitasnya, dengan tidak lagi mengajarkan moral, tidak lagi menekankan kedisiplinan yang proporsional pada anak, sehingga akhirnya anak tidak lagi melihat kekerasan itu sesuatu yang salah. Otoritas hukum kita itu masih menganggap bahwa diversi yang berlandaskan pada restoratif justice dipisahkan secara absolut dengan litigasi, seolah keduanya tidak bisa berjalan beriringan. Jadi seakan kita harus memilih memenjarakan anak atau tidak memenjarakan anak sama sekali. Antara diversi yang berlandaskan restoratif justice dengan litigasi bisa dikombinasikan sedemikian rupa. Jadi misalnya anak-anak menjalani program pembinaan yang sifatnya gabungan. Dari sore sampai pagi hari, anggaplah anak berada di dalam LPKA atau lapas anak. Sementara pagi sampai sore hari, anak dikeluarkan dari lapas menjalani pembinaan yang berbasis pada masyarakat.
Wah, sangat menyentuh sekali ya kisah dalam video tadi. Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa bullying itu bukan hanya menyakiti secara fisik, tapi juga bisa menimbulkan luka batin yang dalam dan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Sekarang kita mari coba masuk ke sesi diskusi kepada narasumber kita, Kak Vito. Dari pemaparan video tadi, bagaimana tanggapan Anda? Oke, terima kasih. Jadi setelah saya menonton video itu tadi, berita tentang bullying pada anak siswa tadi yang di video itu adalah bullying secara fisik ya, dimana dilakukan untuk menyakiti fisiknya, tapi juga bisa pada akhirnya nanti bisa berakibat pada kesehatan mental atau psikologis dari korban tersebut. Jadi menurut saya pribadi itu adalah tindakan yang tentu sangat salah. Jadi memang perlu digalakkan lagi namanya anti bullying itu tadi. Sedangkan untuk tindakan hukum yang sudah ada sekarang itu kan masih menimbulkan pro dan kontra, sehingga menurut saya memang perlu ditegakkan lagi hukum yang benar-benar jera yang adil bagi pelaku bullying, karena dampaknya ini kan nggak sepele ya, pada korbannya itu bisa sampai menimbulkan stres, trauma, dan pengaruh negatif yang lain. Sehingga menurut saya dari video tadi memang hukum di Indonesia terkait hukuman terhadap pelaku itu masih perlu dikaji ulang untuk agar adil seperti itu Kak. Terus saya punya pertanyaan dari pribadi ini Kak. Misalnya ada pembuli lah ya. Kita bicara pembuli itu misalnya verbal sama fisik, apakah itu harus ditangani dengan cara yang sama? Oke. Untuk penanganan terkait bullying secara verbal maupun non verbal itu sebenarnya hampir sama, karena lagi-lagi dampaknya itu kan kembali ke fisik dan mental. Misal kalau seseorang itu mendapatkan bullying seperti di video tadi yang dibully secara fisik, itu penanganannya tentu lebih effort lagi ya, karena dari segi fisiknya harus disembuhkan, masih dengan kondisi mentalnya yang harus disembuhkan juga. Mungkin nanti si anak menjadi trauma atau yang bagaimana itu memang penanganannya harus lebih besar di bullying yang secara fisik itu tadi. Kalau secara nonverbal atau kata-kata atau yang bersifat menyakiti hati atau mental itu juga penanganannya juga sama sebenarnya, cuman kita lebih ke mendampingi secara psikologis si korban itu. Kita memberikan ruang kepada mereka untuk menjadi tempat bagi mereka untuk berkeluh kesah terkait masalah mereka, sehingga atau namanya juga adalah konseling ya. Namun konseling ini juga harus dilakukan oleh profesional seperti psikolog maupun konselor profesional. Seperti itu sih kalau di lingkup yang kasusnya besar seperti itu Pak. Terus misalnya pembuli itu apakah mereka itu sering ya, misalnya dulu pernah dibully, terus ini cara saya misalnya kayak balas dendam, saya membuli orang lain gitu, apakah itu banyak yang kasus seperti itu gitu? Oke, terkait itu ya, pembuli adalah mereka yang pernah dibully. Menurut saya itu adalah bukan. Saya tidak setuju dengan statement tersebut, karena bullying ini adalah sebuah personality atau kepribadian seseorang yang mana ini bisa terbentuk dari lingkungannya seperti itu. Jadi bukan melulu dia dulu dibully sehingga dia balas dendam dengan membuli. Bisa jadi ini si pembuli ini karena lingkungannya ini adalah orang-orang yang suka mendiskriminasi, suka membuli, itu si pembuli ini jadi merasa tergerak untuk melakukan hal yang sama, sehingga mungkin ada beberapa penelitian yang mengatakan untuk membalaskan dendam atau ya untuk rilis gitu, karena saya dulu dibully dan tidak selesai sehingga saya mau melampiaskan kepada si A. Namun sebenarnya lebih mungkin peluang itu lebih kecil daripada yang memang berasal dari faktor lingkungan si pembuli itu. Bisa jadi itu tadi teman-temannya yang suka membuli sehingga dia jadi ikut-ikutan membuli, sehingga memang pengaruhnya menurut saya lebih besar dari lingkungan si pelaku itu. Ya, terus menurut Kak Vito nih,
Pembulian kan masih sering tuh terjadi, banyak banget berita itu dikit-dikit bullying, dikit-dikit diskriminasi, entah verbal maupun fisik. Nah, kenapa sih kayak bullying itu masih sering terjadi di lingkungan mahasiswa, dan gimana caranya kita itu bisa lebih peka terhadap kondisi mental teman-teman di sekitar kita? Oke, terkait kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekitar kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus seperti itu ya. Saya akui memang masih banyak terjadi sih, mulai dari, tapi kalau di lingkungan mahasiswa itu saya rasa lebih ke bullying yang bersifat secara nonverbal atau lebih ke menyakiti mental atau menghancurkan mental ya. Seperti misal kita punya teman yang berbeda ini dari apa? Mungkin berbeda dari fisiknya, mungkin fisiknya terlihat berbeda dari teman-teman sekitar, atau mungkin memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Itu juga merupakan faktor yang masih menjadi masalah di lingkungan mahasiswa, di mana sepengalaman saya itu mereka itu lebih sering dikucilkan, dijauhi, sehingga si orang tersebut merasa dijauhi, merasa tidak dilibatkan dari lingkungan tersebut, sehingga mereka merasa itu tadi tertekan, tertindas, sehingga itu juga termasuk bullying. Dan untuk mengatasi tersebut sebenarnya layanan konseling di kampus ini sangat berguna kalau memang mahasiswa ini teman-teman mau memanfaatkannya. Seperti layanan di UM ini kan ada namanya layanan konseling juga. Teman-teman bisa pilih layanan dengan dosen atau dengan sesama mahasiswa, sehingga lagi-lagi kita butuh yang namanya pertolongan ya. Kalau kita memang tidak bisa mengatasi bullying yang terjadi kepada kita bisa mencari layanan bantuan konseling di kampus seperti itu. Terima kasih Kak Vito. Baik, kita akan bergeser ke para peserta. Bagaimana pendapat kalian? Bullying di kalangan mahasiswa itu yang seperti apa sih menurut kalian semua? Mungkin ada yang bisa memberi pendapat? Aku izin memberikan pendapat ya. Untuk seseorang yang bisa dibilang termasuk minoritas secara fisik. Untuk aku sendiri, pengalaman aku untuk di kampus dan di area kampus itu mungkin lebih ke kayak aku tidak melihat ini sebuah kayak pembulian ya, cuma kayak kenapa sih harus dibedakan gitu kan? Kayak misal dia kulitnya putih, terus dia kayak dia kayak istilah dalam sana kan cindo ya. Maksudnya kayak ngapain sih, terus kayak forward gitu loh, kayak diberikan label tersendiri gitu. Padahal ya kita semua sama gitu loh. Dan itu membuat aku nggak nyaman sih gitu. Tapi mungkin teman-teman ada kayak cerita lain mungkin atau gimana? Baik, yang lain bagaimana? Peserta lain? Kalau dari aku, kalau aku sih mungkin itu ya, di kampus ini selaras sama yang tadi omongin, itu tuh bullyingnya lebih ke arah kayak mengucilkan gitu. Jadi ada beberapa yang aku lihat tuh kalau ada yang mungkin kurang bisa dalam matkul atau kurang aktif di kelas, itu tuh lebih dikucilkan gitu loh. Jadi jarang sekali melihat yang verbal banget. Terima kasih. Lalu dari pengalaman teman-teman sendiri, adakah kasus bullying yang pernah kalian saksikan bahkan alami di diri sendiri? Apakah ada yang pernah menjadi korban bullying? Ya mungkin saya ya. Baik. Jadi dulu kan nama saya kan Cendikia Kartong. Nah ini ada kartonnya. Nah dulu pengalaman saya itu ketika SD dan SMP, yang mana kan nama saya kan aneh ya kelihatannya. Ya seperti itu. Jadi mereka membuli namanya gitu ya. Terima kasih. Lalu menurut kalian apa sih hal yang biasanya menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Iya. Menurut saya pelaku bullying itu memiliki kekuatan. Jadi pelaku bullying itu memiliki masa yang banyak sehingga dia berani melakukan seperti itu. Dan terlepas dari background dan didukung dari background dia yang
kayak anak pejabat, kayak orang kaya, dia semakin berani melakukan itu karena hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang. Terima kasih. Tapi menurut kalian apakah itu juga ada karena faktor pribadi atau tekanan sosial terhadap para pelaku ini sehingga mereka menjadi pembuli? Mungkin kayak keinginan pribadi mereka aja yang ingin membuli orang lain gitu. Dari saya pribadi ya, mungkin mereka melakukan hal tersebut karena ingin kayak tampil dominan gitu, karena kan ya mungkin badannya lebih besar gimana ya kan, pengen merasa kayak oh aku lebih kuat dari kalian loh gitu kan ya. Kalau mungkin dari Vito gimana? Oke, izin masuk ya. Ini terkait dengan faktor tekanan sosial itu tadi ya. Sebenarnya tadi ini ya bisa jadi karena lingkungan itu sendiri, yang mana lingkungan itu kurang sehat sehingga itu menyebabkan si pelaku ini involved di dalam lingkungan itu, jadi mereka nggak bisa keluar, sehingga itu sebenarnya sangat susah sekali karena yaitu mereka nggak sendiri, mereka saling mengajak gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu faktornya. Kemudian terkait tekanan, itu bisa jadi misal si anak ini mendapatkan tekanan dari orang tuanya. Oke, kamu harus punya IPK yang bagus gitu. Nah, si pembuli ini kan jadi merasa tertekan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Nah, dia ya mungkin bisa jadi itu tadi, kepada temannya yang memiliki akademisnya kurang bagus, itu jadi merasa memiliki kekuatan yang besar sehingga bisa melampiaskan itu tadi, seperti mengejek, kemudian mendominasi, mendominasi itu tadi sih, sehingga tekanan dari sosial itu juga bisa berpengaruh kepada tindakan dari si pelaku ini. Berarti menurut Kak Vito pengaruh pola asuh orang tua ini besar sekali di dalam. Iya, besar sekali dalam membentuk anaknya agar tidak menjadi seorang pembuli gitu ya. Seperti yang di video tadi, itu kan orang tua masih belum sepenuhnya mengajari tentang agar kita tidak menjadi pembuli ya, sehingga di Indonesia ini masih perlu pengasuhan yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya agar tidak, gimana sih kita tuh menerima perbedaan gitu. Kita itu kan manusia itu pasti memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, masalahnya di lingkungan kita itu masih menjadi hal yang diejek gitu. Kalau dia berbeda pasti nanti orang ini dengan orang ini membicarakan, nanti nyalur lagi, dan sehingga sampai terdengar kepada si korban itu tadi. Nah, itu juga termasuk tindakan tidak inklusif seperti itu. Dan ini masih perlu diajarkan lagi oleh orang tua selaku keluarga ya, lingkungan paling dekat dengan kita, di mana kita itu harus menerima perbedaan di sekitar kita. Apalagi di mahasiswa itu kan kita pasti melihat banyak sekali perbedaan, baik itu suku, baik dari segi fisiknya mungkin, kebutuhannya, itu juga memang perlu peran dari orang tua sih. Oke, terus gini Kak, jadi dari tanggapannya Kak Sandra tadi, itu kan dia kan tidak nyaman dengan orang-orang manggil dia sesuai kayak penampilannya gitu loh, kayak dari penampilannya aja gitu loh ya. Nah, mungkin beberapa orang itu kadang kan nggak kuat gitu kan ya. Apakah ada cara untuk kita itu mental kita tuh bisa lebih kuat gitu loh dalam menanggapi bullying gitu, kayak especially kayak verbal gitu. Oke. Terkait cara ya biar tidak kita punya kekuatan gitu ketika dibully ya. Sebenarnya saya mau tanya sih, siapa di sini yang nggak pernah dibully? Sekecil aku pasti pernah ya. Cuman kita tergantung, bullying itu kan ada yang mungkin dipanggil nama bapaknya, terus dipanggil namanya nyeleneh itu tadi. Itu sebenarnya kalau dikategorikan apakah tindakan baik kan juga enggak. Cuman kita kan tergantung kita nerimanya gimana. Itu kan kita nggak bisa. Nah, kita sering dengar kita nggak bisa kontrol omongan orang, tapi kita bisa kontrol gimana kita reaksinya, gitu kan. Nah, itu termasuk itu tindakan yang ya sebenarnya dikategorikan bullying juga bisa jadi. Cuman kan
reaksi kita masih biasa-biasa saja ya. Belum yang lebih parah lagi seperti yang Kak Sandra tadi ya, mungkin dipanggil kayak mohon maaf, cindel gitu ya. Iya, kayak itu maksudku kan kayak sebetulnya kan mereka kan juga kayak melabelkan, yang aku permasalahkan di sini adalah melabelkan sesuatu kan. I mean kayak kenapa sih harus dibedakan gitu loh. Dan ada beberapa orang yang kayak ngomong gitu supaya ingin menjatuhkan, ingin membuli. Ada orang yang bilang kayak oh ya cuma ngomong biasa doang, tapi kebanyakan yang terjadi sama aku itu orang-orang justru kayak nadanya nada membuli gitu. Paham benar. Kalau aku dari melihat perspektif orang yang diperlakukan seperti itu emang ya tidak enak ya rasanya kita dilabeli A gitu, padahal itu kan kita tidak ingin dilabeli seperti itu. Ya memang itu yang dinamakan yang lebih parah lagi ya. Kalau tadi kan mungkin cuma manggil nama ayah atau gimana, tapi kita bisa masih tahan dengan itu. Cuman kalau itu terkait label itu memang agak parah, agak susah. Sehingga kalau solusinya adalah lagi-lagi ini kembali ke perspektif orang banyak yang harus kita kan nggak mungkin mengubah mengatasi perspektif orang kepada kita gitu ya. Itu yang susah. Nah, maka dari itu gimana sih kita bereaksi terhadap hal tersebut? Itu ada yang namanya self esteem. Kalau teman-teman dengar, self esteem itu adalah harga diri. Dimana kita punya our worth, kita tuh tidak serendah itu, kita tidak perlu dilabeli seperti itu, kita punya our worth masing-masing. Sehingga self esteem ini perlu dipelajari ya teman-teman, perlu dipelajari gimana sih kita melihat diri kita itu seseorang yang punya value, punya nilai yang tidak. Ya mungkin orang-orang kita nggak bisa menghindar dari label orang ya, itu tidak mungkin. Sehingga itu tadi kita harus punya tameng istilahnya, apa sih bahasa ininya, standar kita set our standard gimana kita itu tidak seperti yang dilabeli seperti itu. Sehingga lagi-lagi self esteem dimana kita mengenali diri kita sendiri, kita tahu our value, bahwa kita tidak seperti label tersebut atau tidak seperti yang dikatakan orang. Sehingga dengan self esteem yang baik itu nantinya gimana? Nantinya ya kita akan kebal dengan omong-omongan seperti itu, karena kita punya self esteem yang baik. Dan juga ada yang namanya self resilient. Self resilient ini adalah kemampuan kita untuk mencari bantuan ketika mengalami hal tersebut, dimana kita tetap tenang, tidak panik ya. Biasanya kan orang dibully itu kan kayak mikirnya susah ya, kayak aduh ini harus gimana, dan itu memang hal yang normal ya, karena kita untuk berpikir jernih itu masih sangat susah. Sehingga self resilience itu penting dibangun sejak awal di diri kita, bahwa kita tuh harus tetap kuat, harus tetap tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan apa? Dengan itu tadi self esteem yang baik, dimana kita sadar kita punya kita punya kemampuan loh, kita punya kelebihan kita loh yang mereka tuh nggak tahu, yang mereka nggak perlu tahu juga ya. Selain dengan self esteem itu, kita juga kalau memang parah itu bisa pergi ke profesional, ke psikolog atau konselor gitu. Seperti itu kalau memang sudah ke tingkat yang lebih parah. Ya, bicara tentang pembulian yang parah ya Kak. Beberapa minggu-minggu ini ya kalau nggak salah, itu kan ada kasus tuh di Universitas di Bali itu ya. Itu kan istilahnya mengenaskan ya, prihatin banget gitu loh. Itu kan pembulian yang berujung sampai bunuh diri ya. Itu kayak kita itu menanggapinya itu gimana, kayak kita itu pertama kita gimana kita menjauhi gitu hal-hal seperti itu gitu. Dari kayak kalau misalnya kita dibully, kayak tindakan pertama kita tuh apa, dan misalnya kalau ada pembuli yang sampai seperti itu tindak lanjutnya gimana.
menjawab pertanyaan tersebut terkait kasus yang baru-baru ini ya, yang marak sampai menghilangkan nyawa itu, memang susah sekali ya kita itu ketika mendapat, bayangkan kita di posisi korban tersebut, itu kan kita pasti nggak bisa yang menjudge, kita nggak bisa ngejudge si korban ini apa sih, baperan atau gimana. Pada akhirnya untuk solusinya lagi-lagi itu tadi, kita harus punya self esteem, kembali lagi ya, self esteem. Kalau dirasa self esteemnya sudah tapi masih tetap butuh bantuan, kita harus pergi ke layanan profesional. Dan terkait cara menghindari pembuli itu tidak ada, karena pembuli itu adalah dasarnya adalah orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kan kembali lagi, kalau kita namanya hidup, apakah orang itu akan suka sama kita semua? Tidak ada. Sehingga kita harus punya self esteem dan self resilience itu sendiri, dimana kita punya mindset, oke, orang itu pasti ada loh yang nggak akan suka sama kita. Tinggal kita gimana bereaksinya, kita self esteem kita, self resilience kita itu kita tingkatkan terus, sehingga kita bisa aman dari, bukan aman dari bullying ya, aman dari omongan, tapi aman dari tindakan-tindakan yang menyebabkan kita berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Terus kembali lagi, kalau misalnya ada pembuli yang seperti itu, biasanya tindak lanjutnya itu yang proper itu gimana? Tindak lanjut yang proper mengatasi pelaku bullying. Ya. Apakah kita melihat di kampus itu biasanya ada yang namanya pemanggilan. Kalau memang kasus tersebut terkuak ya, dipanggil oleh pihak universitas. Nah, kita pasti tahu langkah apa sih yang dilakukan oleh pihak universitas. Yang pasti diberikan sanksi. Sanksinya bisa jadi diskors, bisa jadi dikeluarkan bahkan dari kampus, sehingga langkah universitas seperti itu menurut saya itu luar biasa, bagus sekali, karena bisa memberikan tindakan kepada pelaku, meskipun secara kalau dibandingkan dengan efeknya kepada korban sangat tidak sepadan ya. Cuman kalau dilihat ditanya mengenai solusi untuk mengatasi si pelaku di lingkup universitas, itu ya memang universitas di sini harus menggalakkan anti bullying itu, dimana setiap ada kasus itu harus segera ditindak, harus diberikan penanganan kepada baik itu si pelaku, dan tidak lupa juga penanganan kepada si korban baik secara psikologis maupun fisiknya. Sehingga di sini peran kampus sih menurut aku. Ya. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan di slide ya. Jadi kembali, menurut kalian seperti apa bentuk bullying itu sebenarnya? Ada pendapat mungkin dari teman-teman? Kayak bentuk bullying yang pernah dirasakan itu, misalnya verbal kayak atau cyberbullying gitu, pernah tidak? Aku pernah dulu. Itu mungkin karena alasannya karena aku pendiam banget ya, jadi kayak agak susah bersosialisasi, dan itu bentuk bullyingnya menurutku kayak seperti dikata-katain, dijauhin gitu-gitu. Dan menurutku sih kayak gitu nggak bisa dihindari ya. Orang-orang juga punya pendapat untuk punya hak untuk berpendapat sendiri. Tapi ya itu sih pengalaman aku. Apakah ada yang punya pengalaman lain mungkin? Kalau aku ini waktu SMP ya. Iya. Itu konteksnya sebenarnya masih dianggap bercanda. Cuma itu kalau menurutku udah termasuk pembulian fisik. Jadi misalnya langsung ketemu langsung di apa? Ditampar gitu tau? Bukan ditampar. Kayak diginiin gitu loh. Tapi itu sering gitu, ya. Dan itu terjadi di hampir lingkup teman-temanku. Oh gitu. Kayak gitu semua.
Terus perasaannya Kak Arik gimana? Awal-awal itu kesel sih, cuma setelah kayak mungkin terbiasa ya, itu kayak ya udah gitu, udah lewat gitu. Kemudian dari Kak Bima. Untuk aku sendiri masih dalam konteks mungkin kayak bercanda ya. Waktu SD dulu kan aku kayak sering main gitu, jadi warna kulitku lebih hitam daripada sekarang. Jadi kayak mereka mulai beliku dengan nama hitam gitu. Ya cuman kayak dengan mereka manggil kayak gitu, kayak aku merasa sakit hati gitu. Kenapa harus dipanggil gitu? Aku belum punya nama. Terus tapi tindak lanjutnya gimana? Untuk aku sendiri kayak aku merasa kayak bodo amat aja, nggak terlalu meduliin mereka. Dan untuk hal itu berhenti di SD doang. Mungkin Kak Bima membangun self esteemnya. Ya, membangun self esteemnya yang bisa kayak worth it gitu kan. Jangan panggil aku nama kayak gitu ya. Mungkin dari Kak Noval mungkin dari aku pribadi waktu SMP ini yang dialami temanku. Jadi temanku itu kan ada yang cenderung pendiam gitu. Jadi dia itu sering banget digangguin, meskipun dia sendiri gak ngapa-ngapain gitu. Dan dia itu digangguinnya sampai nangis aja. Jadi ketika dia udah nangis atau gimana gitu, udah berhenti. Dan itu cukup parah sih menurutku. Terus dianya itu seingatmu gimana ke depannya itu? Apakah masih dibully atau gimana? Untuk ke depannya dari aku pribadi ya itu aku nemenin dia atau kalau lagi sendiri atau gimana gitu, supaya dia nggak diganggu sama yang lain. Jadi dia punya teman. Jadi mungkin salah satu solusi selain punya self esteem, punya self worth itu punya teman juga ya. Jadi istilahnya jadi pelindung buat bullying itu ya. Oke, seberapa besar peran orang terdekat dalam membantu menghadapi tekanan selama kuliah? Kalau dari saya sih itu peran orang terdekat tuh penting banget kan. Waktu kita lagi down atau kita lagi kayak dapat tekanan gitu, itu tuh kita orang terdekat itu sudah bisa jadi tempat cerita, terus bisa ngasih advice juga buat kita. Jadi penting banget sih kalau buat aku. Siapa tuh orang terdekatnya? Sahabat gitu ya. Gak orang tua. Terus bagi circle cowok nih yang sering ngumpul, sering kayak bercanda-canda gitu, seberapa besar peran teman dalam menghadapi tekanan gitu? Ya, baik untuk saya sendiri mungkin ya perannya cukup besar ya, karena dengan adanya teman itu kita bisa merasa oh aku nggak sendiri. Oke, jadi intinya jadi support gitu ya. Mungkin dari Kak itu ada pendapat? Oke, terkait peran orang terdekat itu seberapa besar sih ketika kita menghadapi tekanan atau tantangan selama kuliah? Ya pasti kita kuliah itu pasti adalah ya tekanan, tantangan itu pasti ada. Tinggal kita gimana sih cara mengatasinya. Nah, salah satu cara memang kita harus punya orang terdekat, yang mana menurut saya ini sangat besar sekali perannya kepada kita, gimana kita bisa tetap bertahan di perkuliahan. Nah, ngomongin soal orang terdekat ini, bisa siapapun itu bisa menjadi orang terdekat, seperti sahabat, teman, dan keluarga, atau pasangan juga bisa banget gitu. Jadi perannya memang sangat besar, di mana orang terdekat itu kan orang yang tahu ya kita itu orangnya seperti apa. Kita pasti terbuka lah sama orang itu. Jadi dengan adanya orang terdekat itu kita bisa bercerita dengan semau kita bisa jujur kepada mereka, sehingga dengan didengarkan dengan baik itu tadi itu bisa sangat sekali bisa membantu sekali, sangat membantu terhadap mengatasi tekanan selama kuliah. Menurut kalian apa strategi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kasus bullying di kampus? Ini kayaknya tanya ke Kak Tito aja deh. Oke. Strategi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kasus. Ya, sebenarnya dari tadi kita udah ngomongin ya strateginya itu apa aja sih ya.
Jadi lagi-lagi kita itu nggak bisa mengontrol omongan orang kepada kita, tapi kita bisa punya self resilience dan self esteem yang kuat terhadap reaksi terhadap omongan tersebut, gimana kita bereaksi, sehingga penting untuk memiliki kekuatan tersebut. Nah, caranya gimana? Ya, kita harus love ourselves, ya, love ourselves first, and jangan dengarkan omongan orang. Itu sih yang nggak semua orang punya mindset seperti itu. Kadang orang itu kayak gampang banget terdistract. Aduh, aku dikatain ini, apa bener ya? Jangan-jangan iya lagi. Padahal kan yang tahu diri kita itu ya kita sendiri. Kalau memang itu nggak benar ya udah, apa yang didengarin. Cuman nggak semua orang punya kekuatan itu, sehingga masih perlu dibangun lagi itu kekuatan resiliensi yang baik di setiap mahasiswa. Apalagi ya pasti kita ketemu banyak sekali macam-macam personality dari berbeda-beda, sehingga kita harus bersikap terbuka, mau menerima perbedaan. Intinya ciptakan lingkungan yang positif lah, karena kita itu sama-sama mau belajar. Kita cari ilmu di kampus, ya kita merantau gitu. Jadi janganlah kita itu mendiskriminasi, membuli, seperti itu sih. Bagaimana tips agar mahasiswa tidak merasa sendirian dalam menjalani kehidupan kampus? Mungkin ada pendapat dari teman-teman dulu. Mungkin kalau pendapat dari aku pribadi, yang pertama kita harus tahu kayak misal teman kita ini lagi dalam situasi apa sih, kayak misal dari kita biasanya kan tahu ya dari luarnya gitu kan, kalau misalnya dia lagi misal menjalani hari yang berat atau dia lagi in bad mood gitu kan, pasti kelihatan banget dari mukanya misal tegang, capek, sedih, itu kan kelihatan. Dan supaya dia nggak merasa sendirian, aku menjalani hal buruk ini sendirian, mungkin kita bisa memberikan kayak support, kayak semangat ya for today. Terus kita bisa kayak kalau misalnya nggak terlalu dekat, bisa how's your day, tanyain hari-harinya gimana. Dari aku mungkin kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat, atau mungkin dari Vito mungkin bisa memberikan pendapat juga. Oke, mungkin dari teman-teman dulu nih mau nyambung. Kalau menurut saya untuk merasa tidak sendirian, join UKM itu sangat perlu. Oke. Jadi lebih ke mencari teman gitu ya. Mencari teman dan mencari prestasi di sana ya kan. Untuk yang pengen sibuk ya monggo ya. Dari Kak Vito. Tipsnya ya biar kita nggak merasa sendirian. Ya kalau saya setuju sih yang ikut UKM, ya Mas siapa? Ya Mas Akbar. Mas Akbar ikut UKM. Pas saya sendiri juga ikut UKM, karena di UKM itu kan kita kan punya hobi ya. Kita pasti punya hobi, dan hobi itu kita luangkan dengan cara apa? Salah satunya dengan ikut UKM yang kita sukai. Nah, dengan ikut UKM itu kita kan ketemu sama orang-orang yang satu visi, ya gimana, satu kesukaan lah ya, kita sama-sama. Misal UKM badminton, ya kita ketemunya sama teman yang suka badminton. Nah, dari situ menurut saya kita itu bisa mempunyai lingkungan baru gitu, lingkungan yang positif, yang mempunyai kesukaan yang sama, yang bisa saling sharing-sharing. Mungkin kalau lagi stres bisa info, kita main badminton bareng, terus bisa ya intinya ketahuilah hobi teman-teman itu apa, nanti bisa diluangkan dengan cara ikut UKM kalau untuk di kampus ya. Kalau untuk yang agar tidak merasa sendirian yang dari Mbak Sandra tadi itu baik juga, benar banget ya. Kita itu kalau misal teman kelihatan beda, kelihatan tidak seperti biasa, kita juga harus sebagai manusia yang baik, kita harus peka, kita harus membantu, ya peduli, ditanyain kenapa, ada apa, how's your day gitu. Dan setelah itu kita menjadi pendengar. Nah, di dalam konseling gitu kita sebenarnya orang itu hanya butuh didengar. Orang itu cuma butuh didengar. Kalau misal masalahnya cuma dipendem di pikiran, itu kan bisa jadi stres. Nah, makanya butuh yang namanya pendengar. Seperti yang lingkungan terdekat tadi, makanya lingkungan terdekat itu juga sangat penting, mendengarkan keluh kesah kita. Setelah itu dengan mendengarkan itu orang ini jadi merasa oke, bebannya lebih sedikit berkurang karena ada orang yang mau mendengarkan aku. Itu
saya juga pernah dengar namanya adalah psychological first aid. Jadi pertolongan pertama secara psikologis. Jadi ada 3 L, look, listen, and link. Jadi look itu ya itu tadi, kita look around us, yang kelihatannya siapa sih yang terlihat ada masalah yang kelihatannya beda, itu kita amati, kita look. Kenapa? Setelah itu listen, kita dengarkan tadi how's your day gitu. Dan perlu diketahui listen ini kita sebenarnya tidak perlu juga untuk memberikan solusi. Tidak usah bingung, aduh nanti aku kalau nggak bisa kasih solusi gimana, padahal kan sebenarnya mereka cuma butuh didengar saja gitu. Pun kalau solusi ya mungkin bisa sambil jalan aja gitu, yang penting didengarkan dulu. Setelah itu yang terakhir adalah link, kita menghubungkan si orang tersebut ketika kita tidak bisa memberikan bantuan. Dengan mendengar itu kita sudah, tapi ternyata masih ada yang perlu diselesaikan lagi, disembuhkan lagi, yaitu tadi kita linkkan si teman kita ke profesional, kita seperti ke psikolog, ke konselor profesional. Jadi kita harus punya 3 L itu sebagai manusia yang baik. Jadi itu sih menurut aku, sehingga mereka tidak merasa sendirian, dan kita juga tidak merasa sendirian kalau kita punya our hobbies yang bisa kita lakukan ketika kita stres dan saat-saat down lainnya gitu. Tapi Kak, gimana ya Kak, kalau misalnya teman kita ini yang mau diajak link gitu, disuruh ke psikolog, kadang menolak karena takut ini itu, ada alasan saja nggak mau. Oke. Itu memang susah sih, kita mengajak orang untuk ke profesional itu susah, karena di lingkungan kita orang yang pergi ke profesional itu dianggap dianggap apa sih, kok profesional kayak apa aja, kayak emang masalah kamu apa sih, padahal itu di masyarakat kita tuh masih belum ini ya, kesehatan mental itu masih dipandang. Iya, mungkin orang lihat secara luarnya oke, cuman kita nggak tahu kita pikirannya lagi gimana, lagi stres atau gimana, sehingga dari society-nya itu masih harus dipositifkan lagi. Dan kalau kita untuk menghubungkan teman kita ke profesional itu juga harus lebih effort lagi sih, harus lebih semangat. Ya, mungkin awal-awal berat, cuman mungkin bisa diarahkan ke sambil pelan-pelan ditemenin dulu, mungkin ditemenin ke profesional. Jadi jangan dibiarkan sendiri, ya itu orangnya juga nggak merasa sendiri. Jadi itu sih memang masih agak PR juga si orang ini masih denial, dia masih bisa bertahan sendiri, padahal kenyataannya dia udah benar-benar perlu profesional. Di sisi lain masyarakat juga masih menganggap orang itu kalau kesehatan mental itu ya mungkin belum terlalu consider lebih lanjut lagi, sehingga memang dari masyarakatnya yang membuat standar seperti itu, sehingga menekan si orang ini untuk enggan pergi ke profesional. Nah, peran kita sebagai mahasiswa itu ketika melihat hal tersebut ya seharusnya secara prosedur memang harus ke profesional. Ya gimana pun caranya itu memang PR-nya di sini. Jadi harus semangat membantu yang membutuhkan profesional gitu. Oke, next. Oh, sudah kayak jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah-sudahnya pada narasumber, seluruh peserta serta semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam menyukseskan kegiatan ini, diskusi ini. Jadi hari ini kita banyak belajar bukan hanya tentang bullying, tapi juga pentingnya empati, keberanian untuk bersuara, dan kekuatan untuk saling mendukung. Juga tadi pentingnya self esteem dan self resilience ya, demi terciptanya lingkungan kampus yang sehat secara mental dan emosional. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan prestasi akademik. Dan setiap hari kita tuh memiliki peran dalam menciptakan ruang yang aman bagi teman-teman di sekitar kita. Kita telah mendengar langsung pandangan dari
narasumber serta peserta mengenai isu bullying, apalagi di lingkungan mahasiswa. Soal-soal yang kita dengar hari ini tidak boleh berhenti di ruangan ini saja, tetapi harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menciptakan lingkungan kampus yang aman, suportif, dan bebas dari segala bentuk bullying. Baik, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini adalah bahwa bullying memberikan dampak nyata terhadap kesehatan mental, baik bagi korban maupun lingkungan sekitarnya. Diperlukan kesadaran, empati, dan tindakan bersama untuk mencegah, mulai dari hal kecil seperti saling menghargai, tidak menormalisasi ejekan, dan berani menegur saat melihat perilaku yang merugikan orang lain. Semoga hasil diskusi hari ini tidak berhenti di ruangan ini saja, tetapi benar-benar menjadi pemantik aksi nyata dan perubahan budaya kampus yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Akhir kata, atas nama moderator dan panitia, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata selama menjalani forum diskusi ini. Mari kita tutup dengan semangat baru untuk saling menghargai, saling mendukung, dan menumbuhkan empati di antara sesama mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.